Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Setelah melihat David tiba-tiba kembali ke Yaju tingkat menengah, Lee Xiaoyun cukup senang, jadi dia memasak meja berisi hidangan lezat. Saat makan, David memberitahu Lee Xiaoyun bahwa dia ingin membawanya ke Binhai bersama temannya Zhen Yingjun dan pacarnya, dan bertanya apakah dia ingin pergi. Begitu Lee Xiaoyun mendengar ini, dia langsung setuju. Karena selama beberapa hari ketika David tidak berada di tingkat menengah Yaju, Lee Xiaoyun terus pergi bekerja. Bagaimanapun, David memperlakukan Lee Xiaoyun dengan sangat baik. Dia tidak hanya menerimanya saat dia turun dan keluar, dia juga membayar gajinya di muka, dan bahkan memberinya kartu tertinggi yang diberikan oleh orang terkaya, Su Mingshan, untuk dia untuk digunakan secara bebas. Oleh karena itu, Lee Xiaoyun sangat berterima kasih kepada David di dalam hatinya, dan dia juga sangat berdedikasi untuk pergi bekerja, merawat villa dengan teratur setiap hari. Karena pekerjaan Lee Xiaoyun mudah, dia menghabiskan banyak waktu berlatih menyanyi dan menari di atap di waktu luangnya. Namun, David pergi selama beberapa hari, dan Lee Xiaoyun tinggal sendirian di villa. Meskipun dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, dan rajin berlatih menyanyi dan menari, dia masih merasa sedikit bosan. Sekarang ketika David berkata bahwa dia ingin membawanya ke Binhai untuk bermain, Lee Xiaoyun merasa sangat senang. Binhai adalah kota metropolitan internasional terbesar dan paling makmur di Tiongkok Timur. Lee Xiaoyun selalu ingin pergi ke sana untuk membuka matanya. Sekarang David berinisiatif untuk mengundangnya pergi bersamanya, dia cukup bersemangat dan terharu. Setelah makan, David dan Lee Xiaoyun masing-masing pergi mandi. Ketika David keluar dari kamar mandi, dia hanya berganti pakaian biasa, tetapi karena penampilannya yang tampan dan latihannya, sosoknya menjadi sangat baik, dan dia terlihat seperti pria yang tampan dan ceria. Lee Xiaoyun berganti menjadi gaun suspender sifon putih yang dibeli di toko khusus. Gaun suspender putih ini baru musim panas ini, bahunya berbentuk renda berongga, yang terlihat manis dan agak menarik. Apalagi Lee Xiaoyun mengikat rambutnya yang panjang dengan selendang aslinya, dan membuat bagian atas rambutnya menjadi montok bola kepalanya berbentuk seperti rambut. Dengan beberapa helai rambut berserakan, wajahnya menjadi lebih halus dan cantik, dan sosoknya sudah sempurna, dia bersinar cerah. Tampak seperti seorang dewi. Sejujurnya, ketika melihat Lee Xiaoyun berpakaian seperti ini, mata David langsung berbinar, dan dia benar-benar merasa bahwa selain cantik, wanita ini juga memiliki gaya bintang, yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Melihat David menatapnya dengan mata cerah, Lee Xiaoyun merasa sedikit malu, tetapi juga dengan anggun di depannya, berbalik seperti kupu-kupu dan bertanya, bagaimana dengan penampilanku? Tidak buruk? Sangat bagus? David mengangguk berulang kali. Benarkah? Lee Xiaoyun sedikit tersipu setelah mendengar ini. Itu pasti nyata, mutiara tidak senyata itu. David menekankan lagi, pujiannya datang dari hati. Hei. Lee Xiaoyun tertawa senang ketika mendengar ini, tetapi wajahnya menjadi lebih merah. Aku akan menelepon mobil dulu. David melihat hari sudah larut, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Didi, dan mobil itu tiba setelah beberapa saat. Kemudian David membawa Lee Xiaoyun ke lapangan Jiangbei di pusat kota, karena dia sudah membuat janji dengan Zhen Yingjun untuk bertemu di sana. Kecuali Lee Xiaoyun, David belum memberitahu orang lain tentang pembelian villa di Banshan Yaju, termasuk Zhen Yingjun. Karena ketika David baru saja membeli villa di Banshan Yaju, dia awalnya ingin membawa orang tuanya dari pedesaan untuk tinggal, tetapi sekarang dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar, jadi dia berubah pikiran dan mengadopsi Golden Rumah di jalan keindahan tersembunyi. Pertama tinggal di sini bersama Lee Xiaoyun.
Meskipun David telah mendapatkan tubuh Lee Xiaoyun, dia mabuk pada saat itu, jadi dia tidak pernah tahu bahwa pelakunya adalah David. Dan David tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini, jadi dia berencana untuk tinggal bersama Lee Xiaoyun terlebih dahulu, dan kemudian bergaul dengan cara perlahan mengembangkan hubungan, sehingga dia dapat benar-benar menerima dirinya sendiri. Selain itu, Lee Xiaoyun adalah seorang wanita dengan kepribadian yang agak kuat. Jika orang lain berpikir bahwa dia didukung oleh David, dia pasti akan bereaksi di dalam hatinya, dan bahkan ingin meninggalkan Yaju tingkat menengah, yaitu bukan yang diinginkan David. Hasilnya, untuk saat ini, David tidak ingin memberitahu siapapun tentang masalah ini, termasuk orang tuanya dan temannya Zhen Yingjun. Dan Zhen Yingjun masih belum mengetahui bahwa selama periode waktu ini, kehidupan David telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan dia masih berpikir bahwa dia masih sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, jika David memberitahu Zhen Yingjun bahwa dia membeli villa senilai lebih dari 10 juta yuan di Banshan Yaju, orang ini tidak hanya akan berteriak, tetapi juga mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal semacam ini terjadi, David juga ingin memberikan proses penyanggap psikologis kepada Zhen Yingjun, jadi dia tidak menyebutkan masalah ini kepadanya untuk saat ini. Tidak lama setelah David dan Lee Xiaoyun tiba di lapangan Jiangbei, Zhen Yingjun mengendarai Haval 6 yang baru dibelinya ke tempat parkir sementara di samping alun-alun. Kemudian Zhen Yingjun dan seorang wanita pirang keluar dari mobil sambil bergandengan tangan. Karena penampilan mereka yang menarik perhatian, orang-orang yang lewat di alun-alun, serta David dan Lee Xiaoyun, semuanya melihat ke arah mereka. Saya melihat bahwa Zhen Yingjun mengenakan kemeja kotak-kotak yang mewah dan berlebihan serta kacamata hitam night vision. Dia bahkan memiliki pang afro yang berlebihan, terlihat seperti sedang berjalan dengan gaya. Dan gadis asing yang bergandengan tangan dengan Zhen Yingjun cukup tinggi, mengenakan bodysuit hitam dengan bahu miring, yang menggambarkan sosoknya yang sempurna, ditambah penampilannya yang cantik, rambut pirang, mata biru, dan kulit cerah, terlihat sangat menawan dan menawan. Begitu dia melihat David dan Lee Xiaoyun, Zhen Yingjun membawa gadis asing itu dan berjalan ke arah mereka. Anehnya, ketika Lee Xiaoyun melihat gadis asing itu, dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menyapanya. Setelah melihat Lee Xiaoyun, gadis asing itu juga terkejut sesaat, lalu dia tersenyum dan berjalan menuju Lee Xiaoyun. Begitu kedua wanita itu bertemu, mereka berpelukan dengan penuh semangat, lalu tertawa bahagia pada saat yang sama. Melihat adegan ini, David dan Zhen Yingjun saling memandang, tidak tahu kenapa. Kemudian Lee Xiaoyun dan gadis asing itu berjalan ke arah David dan Zhen Yingjun bergandengan tangan. Saling kenal? David dan Zhen Yingjun menanyakan pertanyaan ini hampir bersamaan. Lee Xiaoyun dan gadis asing itu mengangguk pada saat yang sama. Lalu Lee Xiaoyun berkata, Aina dan aku dulu adalah rekan kerja, bekerja di bar kucing malam. Begitu Lee Xiaoyun mengatakan ini, David dan Zhen Yingjun tiba-tiba mengerti. Jadi, gadis asing ini gadis itu berasal dari Ukraina, Eropa Timur, dan dia masih bekerja sebagai gadis seksi di bar kucing malam, terutama menari tiang. Dan Lee Xiaoyun juga tampil di bar kucing malam sebelumnya, jadi wajar bagi mereka untuk saling mengenal. Namun, hubungan kedua wanita tersebut tampaknya cukup baik, yang cukup mengejutkan. Jadi David dan Zhen Yingjun saling melirik dengan cepat, dengan pemahaman diam-diam. Benar saja, Lee Xiaoyun berinisiatif untuk menjelaskan, saya baru bekerja di Nightcat Bar untuk waktu yang relatif singkat, hanya sekitar 2 bulan, dan saya tidak kenal banyak teman. Aina adalah salah satunya, karena dia punya kepribadian yang baik dan menari dengan baik terutama pole dancing. Aku juga belajar darinya, jadi kami menjadi teman baik. Begitu. David dan Zhen Yingjun akhirnya mengerti. Namun,
Lee Xiaoyun tiba-tiba memandang Zhen Yingjun dengan sedikit keraguan, dan bertanya kepadanya, "Tuan, Anda, bagaimana Anda mengenal Aina?" Karena Lee Xiaoyun melihat Zhen Yingjun muncul dengan seorang teman baik yang dia kenal, dia merasa sangat sedih. Merasa cukup bingung. "Oh, aku baru saja pergi ke Night Cat Bar, dan aku bertemu dengannya di sana." Zhen Yingjun buru-buru mengatakan ini, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru menambahkan, "Aku bertemu dengannya ketika aku pergi bermain sendirian." "Ya. Oh, itu dia." Mendengar apa yang dikatakan Zhen Yingjun, Lee Xiaoyun tidak berpikir dalam-dalam. "Hei, saudara, kecantikan besar ini adalah pacar barumu, kan?" Zhen Yingjun segera mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada David seperti ini dengan sengaja. Nyatanya, Zhen Yingjun hanya bertanya dengan sadar, lagi pula, orang ini sangat jelas tentang David yang memanfaatkan kemabukan Lee Xiaoyun dan membawanya ke Golden Dragon Hotel. David tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena Lee Xiaoyun saat ini bukan pacarnya. Di sisi lain, Lee Xiaoyun tersipu dan berkata kepada Zhen Yingjun dengan murah hati, "Halo, saya bukan pacar David, saya hanya teman baiknya. Nama saya Lee Xiaoyun." Zhen Yingjun juga memperkenalkan dirinya, dan kemudian dia bertanya pada Lee Xiaoyun secara tidak terduga, "Apakah kamu dan David hanya teman baik?" "Ya, aku hanya berteman baik dengannya." Lee Xiaoyun mengangguk lagi, dia menantikan untuk menjadi pacar David, tetapi merasa ada celah antara dia, dan dia merasa sedikit rendah diri di dalam hatinya, jadi dia terlalu malu untuk mengakuinya. Ketika Zhen Yingjun mendengar apa yang dikatakan Lee Xiaoyun, dia menatap David dengan penuh arti. David tidak punya pilihan selain mengangkat bahunya. Zhen Yingjun menerima sinyalnya, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Zhen Yingjun tertawa, mengubah topik pembicaraan, dan memperkenalkan pacarnya ke David. "David, ini pacarku. Namanya Aina Caroline. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilnya Aina langsung. Dia dari Wukelan, dan dia baru saja datang ke Dahua untuk bekerja belum lama ini." "Halo. Saya Aina Caroline. Baik untuk bertemu denganmu." Aina Caroline menyapa David dengan murah hati, tetapi bahasa Mandarinnya agak rusak dan terdengar sedikit aneh. Namun, bahasa Mandarin orang asing umumnya tidak terlalu bagus, dan level Aina Caroline juga lumayan, setidaknya David dan Lee Xiaoyun bisa memahaminya. "Halo. Saya David." David juga berjabat tangan dengan Aina Caroline dengan sopan, lalu melepaskannya. "David, apakah kamu pernah berolahraga?" Aina Caroline tiba-tiba bertanya pada David. Aku belum pernah berlatih kebugaran sebelumnya." David kaget, lalu menjawab seperti ini. Aina Caroline memandang David, dan berkata langsung, "David, sosokmu lebih baik daripada tampan, jadi kupikir kamu telah berlatih kebugaran. Dan aku jarang melihat pria Tionghoa dengan sosok yang begitu baik." Tiba. "Oh, terima kasih." David tersipu, dan Aina Caroline memujinya secara langsung, jadi dia dengan sopan menjawab, "Aina, kamu juga cantik." Sebenarnya, David benar, Aina Caroline ini sangat cantik, dengan kecantikan kelas 1 dalam sosok dan penampilan. Tahukah Anda, Ukraina dinilai sebagai salah satu dari 10 negara teratas yang kaya akan keindahan di dunia. Adapun kecantikan Ukraina, karena pertukaran banyak gen, darah campuran dari berbagai negara membuat genetika orang Ukraina lebih kompleks dan beragam, terutama wanita Ukraina, kebanyakan dari mereka bertubuh tinggi, bermata besar, dan berhidung lurus, sehingga mereka adalah cantik, probabilitasnya sangat tinggi. Jika Anda bepergian ke Ukraina, Anda akan menemukan bahwa keindahan di jalan pasti pemandangan yang indah dibandingkan dengan kecantikan Rusia. Gadis Ukraina lebih lembut dan halus. Mereka tidak hanya memiliki sosok ramping,
rongga mata yang dalam, penampilan cantik, tetapi juga kulit yang cerah dan lembut. Karena gadis ukuran cantik dan berkulit putih, itu karena mereka berasal dari etnis Slavia, ini adalah suku yang paling kaya akan wanita cantik, dan karena letak geografis Uklan, ia memiliki danau dan pegunungan yang indah serta iklim yang hangat dan cocok. Dan Aina Caroline di depannya adalah kecantikan khas Ukraina. Haha, terima kasih. Aina Caroline tertawa senang saat mendengar David mengatakan bahwa dia cantik, lalu berkata kepadanya, "Kamu juga tampan. Kamu lebih tampan daripada tampan." Hahaha, Yinjun sayang, kita semua gadis Lukelan lugas, jangan cemburu. Hei, itu hampir sama. Zen Yinjun juga tahu kepribadian Aina Caroline, jadi dia tidak terlalu marah. Kemudian Zen Yinjun memegang lengan Aina Caroline, dan menyapa David dan Lee Xiaoyun. Oke. Sekarang kita semua sudah saling kenal, ayo masuk ke mobil, dan aku akan mengantarmu ke Binhai Hippie. Oh ya. Lavna Caroline dengan gembira membuat gestur kemenangan. Dan David dan Lee Xiaoyun juga masuk ke hafal 6 Zen Yinjun. Sekitar 1,5 jam kemudian, Zen Yinjun mengendarai hafal 6 miliknya ke perbatasan kota Binhai. Kota Binhai adalah kota terbesar dan paling makmur di Dahua Cina Timur, juga merupakan pusat ekonomi, keuangan, perdagangan, perkapalan, pariwisata, budaya, dan inovasi teknologi, dengan populasi permanen 30 juta. Benar-benar kota metropolis internasional. Meskipun Jiangbei juga makmur, ia hanya dianggap sebagai kota lapis kedua di Tiongkok, jadi masih ada jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan Binhai. Hanya saja ketika mereka memasuki jalan lingkar luar kota Binhai, kebetulan pada jam sibuk, sehingga mereka mengalami kerugian akibat kemakmuran kota metropolis ini, macet. Setelah akhirnya melewati masa puncak, akhirnya saya memasuki kawasan perkotaan, sudah lewat jam 8 malam. Mereka berempat pergi ke jalan pejalan kaki pasar malam, berjalan-jalan, makan dan membeli beberapa barang. Lalu Zen Yinjun menyarankan, sorotan malam ini akan datang, ayo pergi ke bar Yedi Babivace dan bersenang-senang. Yedi Babivace Bar? David bertanya pada Zen Yinjun dengan rasa ingin tahu. Meskipun David dan Zen Yinjun sama-sama belajar di Universitas Binhai, kampus mereka terletak di pinggiran kota. Ketika masih kuliah, Zen Yinjun suka lincah dan clubbing. Selama dia punya waktu, dia sering menyelinap keluar kampus untuk bermain di kota, jadi dia akrab dengan semua jenis bar. Dan David berkencan dengan Alicia Amanda ketika dia masih kuliah, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersamanya, dan karena dia kekurangan uang, dia tidak sering keluar untuk bermain di kota, dan jarang pergi ke bar dengan Zen Ying. Jadi dia sangat memperhatikan aspek ini, pemahamannya tidak dalam. Hei, kamu tidak tahu itu? Zen Yinjun menjadi bangga, dan kemudian berkata, berbicara tentang bar Babivace Yedi. Dikatakan bahwa itu adalah bar yang baru dibuka. Memiliki peralatan terbaik dan kelas 1 lingkungan, dan juga coba paling populer di Binhai saat ini setiap malam. Pria dan wanita paling tampan di kota berkumpul di tempat itu, sangat meriah dan mengasyikkan. Coba paling populer. Kedengarannya sangat bagus. Lee Xiaoyun menjadi tertarik ketika mendengarnya, jadi dia menjadi penasaran. Zen Yinjun bertanya kepada Zen Yinjun, apakah bar itu lebih baik daripada Nightcat Bar? Karena Lee Xiaoyun pernah bekerja di Nightcat Bar, dia juga tahu bahwa Nightcat Bar sudah ada. Salah satu bar terbaik di Jiangbei. Babivace Bar Yedi ini baru saja dibuka belum lama ini, dan aku baru mengetahuinya, dan aku belum pernah masuk. Zen Yinjun menjelaskan dengan cara ini, lalu menjentikkan jarinya sambil tersenyum. Itu sebabnya aku membawamu bersama, ayo pergi ke sana bersama, ayo masuk ke mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, sekitar setengah jam, di bawah bimbingan navigasi mobil, Zen Yingjun mengantar mereka bertiga ke coba paling populer yang legendaris di kota Binhai,
Bar Babi Faceyedi. Konon bar Babi Faceyedi ini menjadi magnet besar bagi pria dan wanita tampan di Binhai. Banyak orang yang datang untuk bermain atau melihat pemandangan, sehingga sering penuh. Oleh karena itu, bar Babi Faceyedi ini juga dikenal sebagai bar paling kejam di Binhai. Tidak tahu berapa banyak orang yang akan ditolak dalam satu malam. Setelah memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah tempat mobil mewah berkumpul, keempatnya mereka naik lift dan datang ketiba di luar gerbang bar Babi Faceyedi. Segera setelah saya datang ke sini, saya menemukan bahwa di luar pintu masuk bar, ada banyak pria dan wanita dengan pakaian modis, berbaris dalam dua antrean panjang, menunggu untuk masuk. Dan pemandangannya sangat panas. Jadi mereka berempat juga berbaris di barisan paling belakang. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya mereka berempat masuk ke bar Babi Faceyedi. Setelah masuk, saya melihat lingkungan interior bar Babi Faceyedi yang benar-benar berbeda. Garis sederhana, balok merah kuat yang disusun seperti kode batang, kaca biru samar, dan palang besar persegi membuat orang merasakan gaya mode baru. Banyak pria dan wanita cantik berkumpul di sini, sosok yang tumpang tindih di bawah tembok suara yang besar. Bar ini terbagi menjadi dua bagian, East Palace dan West Palace. Istana Timur adalah ruang dansa di lantai pertama, dengan peralatan audio kelas atas, memainkan ritme musik yang sangat kuat dan dinamis. Dalam lingkungan seperti itu, semua sel orang tidak sabar untuk melompat. Oleh karena itu, semua orang di Istana Timur dapat sepenuhnya menikmati pesona musik, memutar tubuh muda mereka dengan gila-gilaan, dan membiarkan hati mereka terbang bersama musik dan tarian. Namun, Istana Barat yang hanya dipisahkan dari Istana Timur oleh lapisan kaca memiliki lingkungan yang sama sekali berbeda. Desain bar di Istana Barat bertema luar angkasa, penuh dengan mode dan godaan. Terutama melalui kontrol pencahayaan dan pemilihan material, seluruh bar menampilkan efek visual yang stylish dan buram di mana-mana. Segera setelah Anda berjalan ke Istana Barat, Anda merasa seolah-olah telah memasuki dunia luar angkasa yang misterius, karena di tempat ini, plastik dan resin yang diperkuat serat kaca digunakan secara luas dengan lampu kristal cantik, yang sangat meningkatkan selera mode dan kemewahan. Ruang. Apalagi stan merah di Istana Barat ini sangat istimewa, dengan lampion retro yang digantung di dinding. Dan terdapat ruang yang cukup luas serta sofa kulit yang empuk dan nyaman. Di bawah pesta dan pesta, Anda bisa melihat sudah banyak tamu di stan minum dengan bebas, atau mengobrol santai bersama. Wow, tempat ini terlihat sangat bagus. Setelah memasuki bar, mereka berempat berkeliaran di dalam, dan Zhen Yingjun adalah orang pertama yang bersemangat. Benar-benar bagus, setidaknya lingkungannya sangat bagus. David sedang beriklan dari latar belakang desain, dari perspektif desain, gaya dekorasi interior Babi Faceyedi ini bergaya dan sederhana, serta cocok untuk pergerakan dan keheningan. Benar-benar kelas 1. Aku merasa, tempat ini bahkan lebih maju daripada Nightcat Bar. Lee Xiaoyun juga mengatakan hal yang sama. Menurut pemikirannya, jika bisa lebih baik daripada Nightcat Bar, itu pasti bar top. Oh, I love this bar. Seru Arna Caroline langsung. Hehe, ayo cari tempat duduk dulu, baru nikmati. Kata Zhen Yingjun, lalu memimpin mereka bertiga ke area bar Istana Barat. Begitu mereka memasuki area bar Sigong, seorang pria berseragam dan memegang walkie-talkie menyambutnya. Pria itu memiliki senyum profesional di wajahnya. Selamat malam, pria tampan dan cantik. Selamat datang di bar Babi Faceyedi. Saya Liang Cheng, manajer lobi di distrik Sigong. Layanan apa yang Anda butuhkan? Manajer Liang, apa tentang itu? Tolong atur stan untuk kami. Zhen Yingjun berkata kepada manajer Liang dengan santai. 4 pria tampan dan cantik, tolong ikuti saya. Manajer Liang tersenyum, lalu membawa mereka berempat ke stan di distrik Istana Barat.
Segera, Menir Liang membawa mereka berempat ke dalam bilik yang cukup luas. Setelah mereka berempat duduk, Zhen Yingjun bertanya kepada Menir Liang, "Menir Liang, apakah Anda memiliki makanan ringan dan alkohol khusus?" Menir Liang mengeluarkan komputer pemesanan tablet yang bagus, menyerahkannya kepada Zhen Yingjun, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, ini menu bar kami, tolong lihat dulu." Setelah Zhen Yingjun mengambilnya, dia membuka perangkat lunak pemesanan, dan kemudian dia sedikit tercengang. Karena di menu, apakah itu minuman atau makanan ringan, harganya lebih mahal daripada Nightcat Bar banyak, dan kebanyakan harganya beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat harganya. Zhen Yingjun tidak menyangka bahwa tingkat konsumsi bar ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Awalnya, Zhen Yingjun mampu menghabiskan begitu dia mengertakkan gigi, tetapi dia baru saja membeli mobil baru dan secara finansial relatif ketat, jadi melihat harga di menu, dia ragu-ragu. Karena tidak apa-apa memesan beberapa makanan ringan, tapi alkohol sangat mahal, jika dia memesan beberapa botol anggur, gaji bulanannya akan hilang. Melihat rasa malu Zhen Yingjun, David membungkuk untuk melihatnya, dan segera mengerti. Jadi David berpikir sejenak, mengeluarkan kartu tertinggi emas yang diberikan Fu Yinghong kepadanya, dan menyerahkannya kepada Menir Liang. Dia bertanya, "Menir Liang, bisakah kartu saya digunakan di sini?" Karena David mendengar dari Fu Yinghong bahwa kartu tertinggi emas ini diberikan kepadanya oleh Nyonya Xiao, Presiden Klub Huaxin. Saat itu, Fu Yinghong juga memberitahu David bahwa kartu ini hanya berlaku untuk anggota berlian, dan kartu ini juga merupakan edisi terbatas, dengan kandungan emas yang sangat tinggi. Dan Fu Yinghong mengatakan bahwa selama Anda memiliki kartu anggota Klub Huaxin, Anda tidak berani mengatakannya di tempat lain, tetapi di Cina Timur, kota manapun, tempat kelas atas manapun, Anda dapat menikmati perawatan terbaik yang cocok dengan tingkat kartu anggota. Binhai adalah kota terbesar di Cina Timur. Klub Huaxin memiliki pengaruh besar di kota ini, dan bar babi Facie di ini adalah coba teratas dan terpopuler di Binhai. Oleh karena itu, David merasa bahwa kartu tertinggi emas yang diberikan kepadanya oleh Nyonya Xiao harus berfungsi. Benar saja, ketika Menir Liang melihat kartu yang diserahkan David, dia tertegun sejenak, lalu dia melihat lebih dekat, matanya membelalak, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. "Menir Liang, kamu belum menjawab pertanyaan saya belum. Nah, bisakah kartu ini digunakan di tempat Anda?" David melihat bahwa Menir Liang tiba-tiba berubah menjadi ini, jadi dia bertanya lagi. "Berhasil." "Tentu saja berhasil." Menir Liang buru-buru menjawab. "Oh, kalau begitu aku membawa kartu ini bersamamu, bagaimana aku harus membelanjakannya?" David bertanya lagi kepada Menir Liang begitu dia mendengar bahwa kartu itu bisa digunakan. Karena David hanya tahu bahwa kartu ini adalah kartu tertinggi tingkat berlian Klub Huaxin, dan dia tidak tahu persis untuk apa kartu itu digunakan, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. "Gratis. Semuanya gratis." Menir Liang segera berkata kepada David. "Gratis? Semuanya gratis? Benarkah sekuat itu?" David terkejut. "Dengan kartu tertinggi emas ini, masih gratis?" "Tuan, tentu saja itu benar. Saya tidak berani membohongi Anda." Menir Liang mengatakan ini pada David dengan hormat. Zhen Yingjun tercengang saat melihat ini, dia buru-buru mengambil kartu emas tertinggi dari tangan David, menatapnya dengan mata lebar. Dia hanya merasa bentuknya sangat halus, tapi dia tidak bisa melihat alasannya. Jadi Zhen Yingjun mau tidak mau bertanya kepada David, "Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan kartu ini? Mengapa begitu mengagumkan? Asal-usul kartu tertinggi emas ini, tetapi saya takut ditakuti olehnya, jadi saya mengatakan sesuatu dengan samar." "Seseorang memberikannya padamu? Siapa itu?"
Zhen Yinjun segera bertanya pada David lagi. Dia sangat penasaran. Teman Tuan Luo. David berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini. Oh, aku mengerti. Mendengar apa yang dikatakan David, Zhen Yinjun tiba-tiba tersadar. Karena Zhen Yinjun tahu bahwa latar belakang keluarga Luo Feisue sangat baik, karena dia berkencan dengan David, dapat dimengerti jika dia memberikan kartu seperti itu kepada David. Nyatanya, energi yang terkandung dalam kartu tertinggi emas ini jauh lebih kuat dari yang dipikirkan Zhen Yinjun. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Zhen Yinjun, David tidak banyak bicara, hanya tersenyum. Li Xiaoyin menjadi bingung saat melihat ini, dan bertanya pada David, "David, siapa ini Tuan Luo?" Sebelum David bisa menjawab, Zhen Yinjun sudah membantunya menutupi, "Tuan Eksekutif, dia telah membantu Tuan banyak Luo, jadi wajar jika Tuan Luo memberinya kartu ini." Oh, jadi begitu. Setelah mendengar penjelasan Zhen Yinjun, Li Xiaoyun berhenti bertanya, karena dia tidak tahu Luo Feisue, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah seorang wanita, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. David diam-diam mengacungkan jempolnya ke Zhen Yinjun, lalu mengambil kartu emas tertinggi, menyerahkannya kepada Menir Liang, dan berkata kepadanya, "Menir Liang, karena gratis, maka beri kami makanan ringan dan minuman." Menir Liang mengangguk dan membungkuk, dan kemudian berkata dengan keramahan yang tiada tara, "Tuan, Anda adalah VIP yang sangat terhormat. Area ini tidak cocok untuk menjamu Anda dan teman Anda. Silakan pindah dengan beberapa teman ke ruang VIP eksklusif di lantai atas." Memalukan sekali. David terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, "Kita harus tetap di sini. Kupikir lingkungan di sini adalah lumayan." Menir Liang tertegun sejenak, dan dengan cepat bertanya pada David, "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin berada di sini?" Oke. Menir Liang buru-buru mengangguk dan membungkuk, lalu melangkah mundur. Setelah beberapa saat, Menir Liang membawa beberapa pelayan, mendorong troli, membawakan semua jenis minuman, piring buah, dan berbagai makanan ringan klub malam, dan mengatur satu meja penuh. Keempat David sedikit tercengang ketika melihatnya, karena hal-hal ini, jika dihitung menurut harga pada menu komputer tablet, semuanya mahal. Khusus minuman beralkohol, selain minuman tradisional seperti draft beer, brandy, dan whisky, sebenarnya ada 6 set botol yang terlihat sangat eye-catching. Ketika Zhen Yinjun melihat set minuman ini, matanya langsung menyala, dan dia berseru, "Ya Tuhan! Ini adalah Ace of Spades?" David tertegun, tidak dapat memahami mengapa Zhen Yinjun bertingkah seperti ini bersemangat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa asal-usul Ace of Spades ini? Itu membuatmu sangat bersemangat?" "Oh, ini adalah minuman Raja Klub Malam yang legendaris." Zhen Yinjun sering klub dan tahu banyak tentang semua jenis minuman, jadi dia membantu David melek huruf. Sekop canak sampanye, harga pasar setinggi 8.800 yuan per botol, itu adalah kuda hitam di dunia sampanye. Di satu-satunya majalah profesional sampanye di dunia, Fechane Ene Louis Roederer, dan nama-nama besar lainnya, mereka menonjol dari 1000 sampanye dan memenangkan kejuaraan, menunjukkan aura dan kualitas luar biasa mereka. Di antara 5 jenis Ace of Spades Champagne yang dirilis oleh Dahua, harga pasaran botol Ace of Spades Gold termurah mencapai 3.500. Adapun harga emas pink, platinum, emas ungu, dan emas hitam, warna-warna ini bahkan lebih mencengangkan. Bahkan dengan harga setinggi itu, sampanye Ace of Spades ini telah menjadi minuman populer yang dicari oleh selebriti dan pria. Alasan fenomena ini adalah orang-orang yang sering bermain di klub malam dan bar, yang terpenting adalah mereka harus memiliki meja saat keluar untuk bermain. Bagaimana cara menghitung memiliki meja? Tidak diragukan lagi,
Ace of Spades, yang paling mempesona dan mempesona di klub malam diletakkan di atas meja. Meskipun Ace of Spades bukan minuman termahal, reputasinya paling keras. Dikatakan bahwa putra orang terkaya bermarga Wang, yang pernah dikenal sebagai suami nasional, pernah pergi ke klub malam ternama untuk bersenang-senang, memposting daftar konsumsi alkohol, menghabiskan lebih dari 200.000 yuan, membeli 19 botol Asekop, dan sempat menjadi pusat perhatian, bahkan menjadi pencarian populer di halaman hiburan. Juga karena saudara Lisuan, set Sekop Naga telah menjadi set minuman tingkat bintang di bar dan klub malam. Setelah mendengarkan penjelasan Zhen Yingjun, David tiba-tiba mengerti. Pantas saja Zhen Yingjun begitu bersemangat, harga set 6 botol Spades A Dragon ini sekitar 80.000, yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Sejujurnya, aku sudah pergi clubbing selama bertahun-tahun. Meskipun aku pernah mendengar legenda tentang Ace of Spades, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk minum wine semahal itu. Zhen Yingjun berbicara dengan penuh semangat, dan kemudian dia bersandar di depan sekelompok Ace Sekop dan melihat setiap botol dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang mengagumi 6 wanita cantik. Melihat Zhen Yingjun seperti ini, David merasa sedikit lucu. Jadi David hanya mengambil salah satu botol Ace of Spades, langsung membuka tutup botol, dan menyerahkannya kepada Zhen Yingjun. Ayo, mari kita rasakan seperti apa rasanya. David melihat Zhen dengan penampilan Yingjun, dia juga merasa penasaran, jadi dia mengambilnya sebotol Ace of Spades, membuka tutup botol dan menyesapnya. Dia merasa rasanya tidak enak, lebih lembut dari anggur merah biasa. Tapi David biasanya tidak minum banyak, jadi baginya, itu hanya untuk memiliki perasaan seperti itu. Jadi dia bergumam, anggur ini, rasanya tidak enak, tidak sekuat legenda. Oh, saudara, apa yang kamu minum dengan anggur ini bukanlah rasanya. Yang kamu minum adalah perasaannya. Zhen Yingjun berkata pada David. Minum untuk perasaan? Apa maksudmu? David terkejut. Bagaimana saya harus mengatakannya? Hanya saja, perasaan meminum cairan yang terbuat dari emas di mulut Anda, jelas Zhen Yingjun. PFFT. Oke. David tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dan hanya membuka 2 botol Ace Sekop lagi, dan menyerahkannya masing-masing kepada Li Xiaoyun dan Aina Caroline. Tolong, 2 wanita cantik, rasakan juga, bagaimana rasanya meminum emas cair. Setelah Li Xiaoyun mengambilnya, dia berkata kepada David dengan cemas, anggur ini sangat mahal, aku tidak berani meminumnya. Tapi Aina Caroline tersenyum dan berkata padanya, Xiaoyun, jangan khawatir tentang berapa harganya. Mahal, anggur ini untuk diminum. Setelah mengatakan ini, Aina Caroline mengambil botol Asekop yang diserahkan David, dan meminumnya begitu saja. Hehe, Aina benar, tidak peduli seberapa mahal anggurnya, itu untuk diminum. David tersenyum dan berkata kepada Li Xiaoyun, Xiaoyun, kamu harus mencobanya juga. Gratis, lewatkan kesempatan ini, belum tentu lain kali. Li Xiaoyun tidak ragu setelah mendengar apa yang dikatakan David, mengambil botol itu dan meminumnya. Benar. David tertawa, lalu mengikuti mereka bertiga minum.